warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Christian, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 4 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor NIM 22100260011. Saat ini saya mengajar di SDN Sikempol 03, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 4, mata pelajaran IPAS bab 1, tumbuhan sumber kehidupan, dan topik A, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk pembelajaran kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya nanti pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Coba siapa yang ingin memimpin doa di depan? Teman-teman gabung di sini. Kita akan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga setelah kita berdoa kita bisa belajar dengan lancar dan mendapat berkah ya. Ini di pagi yang cerah ini, kira-kira yang tidak hadir siapa saja? Ya, nanti Pak Guru cek satu-satu ya. Ketika kalian disebutkan namanya, angkat tangan dan berkata hadir. Seperti itu. Yang pertama, Arifah Fatia Tarli. Hadir. Andini Dwi Alfira. Hadir. Nah, ini tidak hadir. Elvira Megasari. Fatul Putriani, Ibnu Raihan Adani, Subiran Isra Ramadan, Kapita Nur Oktaviani, Muhammad Al-Fatah, Muhammad Sakti Ramadan, ada Muhammad Fatul Akmal, Nur Nayat Fatul Asmi, Rafa Khalid Gaus, Asalma, Kalita Sana Umaira. Hari ini yang tidak hadir dua anak, yaitu siapa tadi? Andini dan Sakti ya. Ada yang tahu kemana? Kenapa mereka tidak hadir? Tidak tahu. Tidak apa yang penting yang hadir hari ini, alhamdulillah dalam keadaan apa? Sehat, sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Selanjutnya, kita sebagai warga negara yang baik harus meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Di sana aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia
banyak ya. Di sekeliling kita juga banyak tumbuhan seperti di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah. Coba siapa yang di rumah merawat tanaman? Merawat tanaman. Kira-kira tanaman atau tumbuhan apakah yang kalian rawat? Tumbuhan pandan, apa lagi? Pepaya. Apa lagi? Apel, ya, mangga. Ada lagi? Jambu air. Ada lagi? Iya, kami jarak dan masih banyak lainnya. Coba, mengapa tumbuhan bisa tumbuh? Yo, kenapa? Karena disiram dengan apa? Air. Ketika tumbuhan disiram, airnya akan kemana? Ke dalam tanah. Ke dalam tanah diserap oleh akar. Nah, dengan bantuan akar, tumbuhan bisa tumbuh. Bisa tumbuh karena akar itu menyerap air. Kita akan mengingat kembali materi yang lalu. Materi yang lalu kalian sudah belajar pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh karena memiliki bagian tumbuhan. Salah satunya di apa? Akar ya. Apa saja bagian-bagian tumbuhan nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita pelajari, kita akan melakukan SBK penyegaran supaya semangat. Nah, masih semangat? Jadi kita akan lakukan tepuk tanaman. Simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan menyimak video mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian kita akan membedakan dan membandingkan jenis-jenis daun. Yang ketiga, membandingkan jenis-jenis batang. Yang keempat, membandingkan jenis-jenis akar. Kemudian yang kelima, kita akan membuat produk yang bernama 3 pintu atau bukti gambar tumbuhan. Bukti gambar intan tumbuhan. Bentuknya seperti apa? Nanti kita tunjukkan setelah ini. Terus yang keenam, melalui presentasi peserta didik mampu mengungkapkan pengalamannya dengan jelas dan detik. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mata pelajaran IPAS bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian, mengapa kalian perlu mempelajari materi ini? Karena banyak manfaatnya. Kalian bisa mengetahui apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan, seperti akar, apalagi daun, batang, dan bunga serta buah. Kemudian kalian juga akan mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Jelas ya? Ya. Selanjutnya nanti kita akan mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di mana? Lingkungan sekolah. Amati ada apa saja, tumbuh-tumbuhan apa yang kalian lihat. Ya. Lalu kalian bisa membawa tumbuhan tersebut jika sudah untuk dibawa.
Bisa juga kalian nanti membawa bagian-bagian tumbuhan, misalkan membawa daunnya, membawa batangnya, kemudian membawa akarnya atau bunganya atau buah seperti itu. Siap? Ya. Kita akan coba mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Coba semuanya berdiri. Kita keluar dengan tertib. Kita keluar dengan tertib. Tugasnya apa? Mengamati dan membawa tumbuhan tersebut. Siap? Silakan keluar. Selanjutnya kita akan menyaksikan video bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silahkan nanti kalian amati, cermati supaya nanti kalian memahami apa saja bagian-bagian tersebut. Bagian tubuh tumbuhan oleh Christian SPD. Apa saja sih bagian-bagian tubuh tumbuhan itu? Ya betul, ada daun, batang, akar, bunga, dan buah. Bagian-bagian tubuh tumbuhan. 1. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. 2. Batang berfungsi sebagai penyokong dan mengangkut air dan sasaran dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta menyesap air dan sasaran dari dalam tanah. 4. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. 5. Fungsi buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Selang daun mirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya mangga jambu dan nangka. Bentuk tulang daun menjadi seperti susunan jari-jari tangan. Contoh daun pepaya, singkong dan daun jarak. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya daun padi, jagung dan jenis lumut. Bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung. Ujung tulang daun terlihat menyatu. Contoh daun sirih, eceng gondok, genjer. Batang merupakan bagian yang berada di atas tanah. Batang tempat tumbuhnya ranting. Fungsi batang antara lain: 1. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 2. Menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. 3. Tempat cadangan makanan. 4. Membuat tumbuhan tegak berdiri dan kokoh. Macam-macam batang. Ada 3 jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan batang basah serta batang lumpuh. 1. Batang berkayu. Ciri-ciri: batang keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contohnya mangga, jambu, apel, jati. 2. Batang basah. Ciri-ciri: batang lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Contoh kangkung, pisang, bayam, selada air, pepaya. 3. Batang lumpuh. Ciri-ciri: batang tidak keras, batang mempunyai ruas-ruas dan berongga. Contoh padi, lumpuh, jagung, tebu. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berfungsi: 1. Menyerap air, mineral dan zat-hara. 2. Memperkokoh tumbuhan. Akar berdasarkan bentuknya terdiri dari akar tunggang dan akar serabut. Contoh akar tunggang yaitu jeruk, mangga, kapas, pepaya, wortel, pohon beringin, jambu dan lainnya. Contoh akar serabut yaitu padi, jagung, kentang, pepaya, tebu, pisang, rumput, singkong, dan lain-lain. Bunga merupakan alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Bagian bunga terdiri dari mahkota, benang
mengandung sari, putih, kelopak, tangkai, dasar bunga, dan batang biji. Bunga berfungsi sebagai papan perkembang biakan pada tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Jadi kalian sudah melihat video di bagian tumbuhan berupa daun. Ada daun yang bentuknya seperti ini. Ada juga daun yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini daunnya. Ya, kemudian satu lagi bentuknya seperti ini. Kira-kira ada berapa macam jenis daun? Seperti itu. Ini 4 ya. Ya, berdasarkan tulang daunnya, tulang daunnya seperti garis-garisan ini. Itu ada 4 jenis atau macam daun. Yang pertama, daun yang berbentuk seperti sirip ikan. Pernah lihat sirip ikan? Ya, nama daunnya yaitu daun menyirip. Ini daun menyirip. Kemudian ada yang berbentuk seperti jari tangan kalian. Ya, coba mirip ya. Ini namanya daun menjari. Menjari seperti jari kalian. Kemudian ada daun yang berbentuk seperti ini, panjang. Ya, tulang daunnya lurus sejajar sehingga daun ini dinamakan daun sejajar. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat tulang daunnya ini melengkung, sehingga daun ini disebut daun melengkung. Jelas ya? Kemudian selain daun ada juga batang. Ada yang batangnya berbentuk seperti ini, ada yang batangnya berbentuk seperti ini, kemudian satu lagi batangnya berbentuk seperti ini. Nah, nanti ada berapa jenis atau macam batang? Ada tiga macam batang. Yang pertama, batang yang berbentuk seperti kayu. Batang yang berbentuk kayu. Kira-kira batang yang berbentuk kayu ini keras atau lunak? Keras ya, keras. Kemudian kalau dipatahkan sangat susah. Yang kedua, batang yang berbentuk seperti ini. Ini namanya batang basah. Kenapa basah? Karena bentuknya lunak. Nah, kalau dipatahkan ini mudah, ya ini mudah sekali dipatahkan. Kemudian yang ketiga, batang yang berbentuk seperti ini. Ini batangnya berongga. Namanya batang rumput. Jelas ya? Jadi ada berapa jenis batang? Ada 3. Selanjutnya yaitu akar. Akar pada tumbuhan ini ada yang bentuknya seperti rambut. Yang pertama itu ada akar serabut. Ini ukurannya kecil seperti rambut, halus ya. Kemudian yang kedua ada batang yang akar yang sangat besar, bisa tumbuh sampai ke dalam tanah. Itu namanya akar tunggang. Jadi ada berapa jenis akar? Ada 2. Ini akar tunggang. Jadi ada bagian akar utama akar yang besar, kemudian di samping-sampingnya itu ada akar yang kecil. Sedangkan kalau akar serabut ini akarnya berukuran kecil semua ya. Jelas? Apa saja fungsi bagian-bagian tumbuhan? Coba siapa yang tahu? Kira-kira fungsi dari daun?
tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Kunci dari badan ini apa? Menegakkan tumbuhan menjadi kokoh atau kuat. Selain itu, fungsi yang kedua mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, itu fungsi dari batang ya. Yang terakhir, akar. Kira-kira siapa yang tahu fungsi dari akar? Ayo. Sebagai penegak tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai penegak tumbuh-tumbuhan juga bisa ketika disirami air bisa menyerap air. Ya, itu fungsi dari akar. Nanti kartu gambarnya Pak Guru. Ini daun apa? Daun menyirit. Ini daun apa? Jarit. Ini daun apa? Jajar. Ya. Ini daun apa? Daun kangkung. Kelompok pertama Elvira Megasari. Ya. Kemudian Kartika Nur Octaviani. Nah, yang ketiga Amiba. Kelompok satu diberi nama kelompok apa? Menggunakan nama tumbuhan. Pepaya. Kelompok satu adalah kelompok pepaya. Kelompok dua pohon beringin. Kelompok tiga apa? Balut anggur. Kalian akan mengerjakan lembar kerja secara kelompok. Tapi ini kita buka dulu lembar kerjanya. Setelah kalian menerima lembar kerja, kalian akan mendapatkan alat dan bahan yang nanti digunakan untuk membuat proyek. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu kalian akan mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya ada dua. Yang pertama lembar kerja seperti ini. Yang pertama lembar kerja bagian tumbuhan. Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Kira-kira bagian tumbuhan ini namanya apa? Ya. Kemudian fungsinya apa saja? Jelas? Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nanti kalian akan membuat seperti ini. Seperti ini. Membuat produk yang bernama 3 pintu. Produk 3 pintu. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Coba lihat ke depan. Kalian akan membuat seperti ini. Nanti setiap kelompok maju mengambil undian. Kira-kira mendapat tumbuhan apa? Silakan kembali ke gambar sebelah. Nanti kalian sudah mengambil undian, dapatnya gambar tumbuhan apa? Apel. Nanti ditempel di sini.
Nah, jelas? Jelas? Kemudian yang kedua, yang ketiga tempelkan satu tombol yang kemudian. Silakan kerjakan proyeknya.
Ya. Coba bagaimana tadi penampilan dari kelompok 4? Bagus atau tidak? Bagus. Ya, tepuk tangan. Mana tadi penampilan dari kelompok 2? Bagus. Ya, bagus. Tepuk tangan. Silakan. Penampilan dari kelompok 1. Bagus. Ya, tepuk tangan. Tadi penampilan dari kelompok 3 bagaimana? Bagus atau tidak? Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan dan hasilnya luar biasa. Kita kasih bom 1, 2, 3 kasih 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 bom kasih saja yang kalian sudah pelajari tadi. Tumbuhan pada tumbuhan ada apa saja? Ada akar, apalagi batang, daun. Mana perasaan kalian mengikuti pembelajaran tadi? Senang atau tidak? Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nanti soal evaluasinya dibagikan. Soal evaluasi sudah dibagikan. Dikerjakan selama 5 menit. Sudah selesai ya? Dikumpulkan. Jangan berebut. Jadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja, membuat apa ya? Membuat produk 3 bentuk. Kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, kira-kira apa saja yang kalian sudah pelajari tadi? Ada tumbuhan ada apa saja? Ada akar, apalagi batang, daun, buah, bunga. Nah, bagian-bagian tumbuhan tadi juga mempunyai fungsi. Fungsinya bermacam-macam. Daun berfungsi untuk fotosintesis, keluar masuknya air dan udara. Batang berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat tumbuhan supaya tidak roboh. Kemudian mengangkut air dari tanah ke daun. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis dari tanah ke seluruh tubuh. Kemudian menyimpan makanan. Sekarang akar fungsinya untuk apa? Menyerap air, menyerap nutrisi, terus menjaga supaya tumbuhan tetap kokoh. Bunga berfungsi untuk apa? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian buah berfungsi menyimpan makanan, melindungi biji. Ya, nanti kalian sudah belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Materi apa yang sudah kita pelajari? Materi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian apa yang belum kalian pahami? Yang belum kalian paham tadi apa saja? Ada? Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran tadi?
Bagian mana yang kamu sukai? Tadi mana yang paling kalian sukai? Ketika semuanya, ketika membuat apa tadi? Membuat produk berupa 3 pintu. Nah, apa yang tidak kamu sukai di materi ini? Ada yang tidak disukai? Ada atau tidak? Tidak ada. Apakah kalian ingin belajar lagi? Ya, ingin. Artinya pertemuan berikutnya kalian akan belajar fotosintesis. Siap? Sebelum pulang ada tugas menuliskan tumbuhan yang kalian rawat di rumah. Kemudian tuliskan daunnya berbentuk apa, batangnya berbentuk apa, akarnya berbentuk apa. Jelas? Bisa. Lanjut. Sebelum pulang nanti kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh salah satu teman kita.